Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral habaib wal hadirun jami'an wa nakhususun sahibul majlis Pak Haji Sumarno beserta keluarga wal hadra ahbabul Mustafa. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan pada hari ini untuk menambah amal ibadah kita. Semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah fi taatillah wa rasulih, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul. Dan sebentar lagi akan menghadapi bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Semoga kita semua diberi sehat panjang umur sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang besar, pahala yang banyak untuk bisa berada di bulan Rajab, Sya'ban, begitu juga bulan yang suci yang mulia, bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Tinggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan kotor, ya, mencaci, menghibah, memfitnah. Begitu juga perbuatan kita, perbuatan sekiranya tidak manfaat, tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau justru menambah maksiat kita kepada Allah, menambah dosa kita kepada Allah dan Rasul, maka tinggalkan. Karena Rasulullah bersabda, di antara Islamnya seseorang itu baik, di antara dilihat dari apa? Tarkuhu ma la ya'ni, dia dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kita membaca Maulid Sibtud Duror tadi disebutkan di antara sifat Rasulullah, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Kanjeng Nabi niku tidaklah berucap, tidaklah berbuat kecuali yang baik-baik. Ucapannya baik, ya, perbuatannya juga indah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, inilah yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita berusaha tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu, ya, tidak perlu kita mencaci fulan dan fulan. Yang penting kita sama-sama bersatu, ya, sama-sama menghormati, dan kita harus benar-benar bisa memilih siapa pemimpin yang terbaik. Ya, tentunya pemimpin-pemimpin yang memiliki kriteria sifat-sifat yang baik, ya, pemimpinnya soleh, pemimpin yang berakhlak mulia, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak tamak dengan dunia. Inilah, ya, ciri-ciri yang baik, lalu kita pilih. Nah, sehingga tanpa harus menjelekkan satu dengan yang lainnya. Di mana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, man arada ayyunawwirullah qalbahu falyatrukil kalam fi ma la ya'ni. Kata beliau Imam Syafi'i, siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala meletakkan, ya, nur di dalam hatinya, di antaranya apa? Tinggalkan ucapan atau perbuatan yang tidak baik. Beliau juga berkata, Al-Imam Syafi'i, idza ra'aita qasawatan fi qalbika, ketika engkau melihat ada kerasnya, engkau merasakan kerasnya hatimu, wa dha'fan fi badanik, dan lemahnya badanmu untuk beribadah, wa hirmanan fi rizkik, dan sulitnya engkau mendapatkan rizki, fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni, maka ketahuilah, koreksi, bahwasanya kamu ini telah berbicara suatu pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ini penyebab pembicaraan yang tidak bermanfaat, rizki bisa sulit dicari, ya, berat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keras hati kita,
dipenuhi dengan penyakit hati, di antaranya apa? Senang berbicara dan berbuat yang tidak ada manfaatnya. Dan juga dikisahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau Rasulullah pernah berada di suatu majelis. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seseorang sahabat termasuk ahli surga. Sahabat sing liyane penasaran. Yang dimaksud Rasulullah apakah sahabat yang rajin sholatnya? Yang dimaksud Rasulullah apakah sahabat yang rajin puasanya? Yang dimaksud Rasulullah apakah sahabat yang rajin sodakonya? Ternyata ditunggu, sebentar lagi datang masuk, ternyata sahabat Fulan bin Fulan. Keesokan harinya Rasulullah berkata, sama, sebentar lagi akan datang seseorang termasuk ahli surga. Ternyata hari yang berikutnya ini sama orangnya, Fulan bin Fulan. Sampai ketiga kalinya Rasulullah berkata demikian, ternyata orangnya sama. Sehingga salah seorang sahabat Abdullah bin As, ya, beliau ini penasaran, amalan apa yang dilakukan oleh sahabat ini sampai Rasulullah mengatakan ini masuk surga, dijamin masuk surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nek pun Kanjeng Nabi sing ngomong niku pasti terjadi, ya, karena la yaqulu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Kanjeng Nabi niku termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat Abdullah bin Az ini, ya, mengikuti orang ini, sahabat ini, sampai ke rumahnya. Sayyidina Abdullah bin Az meminta izin untuk bermalam 3 hari. Ya, ini diantara ada orang bertamu, nek jenengan bertamu keluar kota bermalam di rumah orang lain, kalau saudara ya mungkin, kalau orang lain jangan lebih dari 3 hari. Ya. Dan juga diantaranya bertamu itu adab, ya. Jangan bertamu ke rumah orang jam 12 bengi, ya, jam 1 bengi ngetok pintu wong itu. Nah, ini salah. Begitu juga apa? Ketika bertamu kamu jadilah kamu orang yang buta, dan ketika keluar jadilah orang yang bisu. Nah, jadi nek jenengan bertamu jadilah kamu orang yang buta. Maksudnya apa? Jangan kamu melihat aib-aib yang ada di rumah orang lain. Dan ketika keluar pun jenengan mulai balik jadilah orang yang bisu. Maksudnya apa? Jangan membicarakan aib-aib yang ada di rumah orang yang kamu bertamu tersebut. Nah, ini penting. Ya, ndak usah membicarakan kejelekannya dan keburuknya, aib-aib. Nah, ini adab-adab bertamu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Napa jenengan nggawa bocah cilik. Nah, ini penting nih ibu-ibu, ya, Pak, bawa anak kadang bertamu ke rumah orang. Kadang dibiarkan anaknya masuk ke kamarnya tamu nih, ya, masuk ke dapur sohibul bait, buka kulkas, buka pangan, kadang mecah ke gelas, mecah ke piring. Ini banyak orang tuanya diam, ibunya diam, dibiarkan anaknya masuk ke rumahnya sohibul bait ini. Nah, ini salah, banyak seperti ini. Jenengan dua anak hati-hati. Nek jenengan bertamu ke rumah orang jogo anaknya. Jangan sampai memalukan dirinya kamu, ya. Jangan sampai anak kamu keluyuran masuk ke rumahnya orang, masuk ke kamarnya, ini sudah ndak adab. Ya, akhirnya apa? Yang tuan rumah ini merasa iki wong tua napa boten nggih. Kok ketoke patung, ya. Ndak paham tentang adab, dibiarkan anaknya masuk. Nah, ini, ya, kita jaga adab-adab ketika bertamu. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Az ini bertamu 3 hari 3 malam. Dilihat ibadahnya ya biasa, sholat ya sholat, baca Quran nggih baca Quran, qiyamul lail tangi bengi nggih tangi bengi. Dilihat selama sehari 2 hari 3 hari tidak ada amalan sing istimewa yang dilakukan oleh sahabat ini. Tidak ada amalan sing spesial yang dilakukan oleh sahabat ini. Sampai akhirnya Abdullah bin Az ini beliau pulang. Ketika pulang lalu beliau berkata, ya, saya ini bertamu ke rumah kamu karena saya penasaran, ingin mengetahui, karena Rasulullah berkata kepada engkau niki penghuni surga. Ternyata amal apa yang engkau lakukan? Ternyata saya melihat nggih biasa-biasa mawon amalan jenengan niki. Sama seperti saya dan sahabat yang lain.
Coba beritahu kepada saya, amalan apa yang engkau lakukan? Kanjeng Nabi ya Nabi ya, beliau memiliki mukjizat, tahu amalan yang dilakukan oleh sahabat ini. Apa kata sahabat? Iya, mungkin Rasulullah mengetahui amalan saya. Di antara amalan saya apa? Setiap saya berusaha, setiap hari, setiap bermuamalah, berkomunikasi sama orang ya, hubungan dengan Allah dan hamba Allah, saya berusaha meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ini penting. Tinggalkan ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya, bermain gurau yang berlebih-lebihan, tinggalkan. Ini yang saya lakukan. Dan juga setiap mau tidur, saya selalu memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa saya dan saya maafkan orang yang pernah berbuat buruk kepada saya. Dan saya memohon kepada Allah agar orang yang mungkin saya salahi, ya, saya sakiti, mungkin Allah gerakkan hatinya supaya memaafkan kesalahan saya. Ini amalan yang setiap hari saya lakukan. Ternyata bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan sodakohnya, padahal rajin sodako, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi ada amalan yang luar biasa, spesial, yang sehingga dia menjadi rojulun min ahlil jannah, seseorang penghuni surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna abdal min ummati la yadkhulul jannah bikathratis sholat wala ziyam. Abdal, para wali-wali abdal dari umatku, mereka masuk surga bukan dengan sholatnya yang banyak, puasanya yang banyak, sekalipun ahli sholat, ahli puasa mereka, para wali abdal niku kedudukannya tinggi, walakin bisa khawati nufusihim wasalamati sudurihim warahma bikulli muslim. Akan tapi bersihnya hatinya dari sifat-sifat yang buruk, sombong, tidak mencaci, dendam pada orang lain, selamat lisannya, begitu juga apa? Warahma bikulli muslim, dan kasih sayang terhadap sesama. Inilah ternyata amalan yang menyebabkan tingginya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, kata beliau Rasulullah, al muslim, muslim yang sejati itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya, ketika seseorang bisa, orang lain tuh bisa selamat dari gangguan lisan kita dan tangan kita. Niki muslim sejati. Kalau orang lain belum bisa selamat dari gangguan lisan kita dan tangan kita, maka kita ini belum masuk dikatakan oleh Rasulullah muslim yang sejati. Inilah pentingnya kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kita. Ya, jangan sia-siakan hari-hari kita, umur kita dengan hal-hal malayakni, hal-hal yang tidak bermanfaat, supaya setiap hari berjalan waktu demi waktu, tahun demi waktu, tahun, kita mendapatkan keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam waktu-waktu kita. Amin Allahumma amin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kepada Allah, kepada Rasul, kepada kedua orang tua kita, dosa kepada sesama. Semoga Allah menganugerahkan kepada istiqomah dalam beribadah, sehingga kita memanfaatkan waktu-waktu kita dengan sebaiknya, tidak berucap kecuali ucapan yang baik, ucapan zikir, ucapan sholawat, ucapan ibadah kepada Allah, mengembirakan hati orang lain. Begitu juga perbuatan kita insya Allah perbuatan yang khair, perbuatan yang baik, perbuatan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang istiqomah, majelis yang diterangi dengan cahaya salawat Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.